Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu di media ini lagi untuk memberikan tambahan penjelasan terkait dengan materi kajian pendidikan. Pada kesempatan ini kita mencoba mengkaji dari buku Pendidikan Bukan-Bukan yang yang sebagai penulisnya langsung. Buku ini memang kita bahas pada beberapa pertemuan dengan sahabat melalui media Zoom, tentu dengan harapan agar kita bisa bertukar pandang ya, bertukar pikiran terkait dengan problematika pendidikan yang ada pada saat ini. Tentu yang kita lebih sorot yang berhubungan dengan pendidikan Islam di Indonesia. Nah, pada buku yang saya tulis Pendidikan Bukan-Bukan, menyingkap pendidikan Islam di Nusantara, itu terdapat bahasan tokoh-tokoh pendidikan yang sangat spesial. Di antaranya adalah Hadrat Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Yang kedua adalah Syekh Abdullah Ahmad yang melakukan gebrakan perubahan pendidikan di tanah Sumatera. Kemudian ada juga Tuan Guru Hasan yang beliau ini sebagai warga negara Singapura tetapi melakukan aktivitas pendidikan dan dakwah di Nusantara, khususnya di tanah Jawa juga ya, dan itu di Bandung dan di kota Bangil, Jawa Timur. Kemudian yang lebih muda di antara mereka bertiga adalah Abah Muhammad Natsir. Beliau ini kan kita kenal sebagai tokoh politik muslim, politikus muslim ya. Tapi sebenarnya beliau juga berpikir tentang pendidikan Islam pada masa-masa tertentu sebelum kemerdekaan ya, sebelum Jepang masuk. Nah, empat tokoh inilah yang kita coba ungkap gagasan beliau, ide-ide hebat beliau yang berhubungan dengan pendidikan Islam. Nah, bisa jadi pikiran beliau ini masih berkembang pada saat ini, bahkan diimplementasikan di beberapa sekolahan, baik secara sebagian pikirannya atau secara utuh. Namun demikian, kita juga menyadari negeri kita ini bukan saja dibatasi oleh jumlah empat tokoh ini sebagai penggerak pendidikan Islam di Indonesia, tentu banyak ya. Tapi ini sebagai contoh yang mudah-mudahan nanti pada sesi berikutnya kita bisa mengkaji sedemikian rupa tokoh-tokoh yang lain. Dan empat tokoh ini memang mengawali awal abad 20 ya, di awal tahun 1900. Tapi kalau kita buka sejarah pendidikan Islam di abad 19, ya, istilahnya di tahun 18 sekian, kemudian sebelumnya tentu kita akan lebih menikmati betapa perjalanan pendidikan Islam di Indonesia ini betul-betul memberikan sebuah kenangan dan juga kekuatan dan sekaligus kebanggaan bagi kita. Tapi pun demikian, kita tidak berbicara sejarah itu dalam konteks kebanggaan saja, tetapi sejauh mana sejarah itu bisa memberikan gerak langkah pada sekarang dan ke depan. Itu yang lebih penting. Baik, sahabat sekalian ya. Baik, pada buku yang saya maksud Pendidikan Bukan-Bukan itu ada beberapa kritikan ke dunia pendidikan. Tentu ini kritikan yang akan kita coba menjadi sebuah pecutan bagi kita agar proses pendidikan, khususnya pendidikan Islam, itu betul-betul memberikan dampak positif pada masa-masa ke depan. Di antara yang saya sebut pendidikan bukan-bukan itu adalah karena ijazah di kita lebih banyak itu kayak menggambarkan angka-angka dari hasil belajar, nilai kognitifnya ya. Padahal pendidikan sebenarnya kalau kita lihat dari perspektif Islam, pendidikan bukan saja pada proses pemberian informasi ilmu, tetapi juga pembentukan manusianya. Nah, ijazah yang kerap kali muncul di kita adalah yang menggambarkan evaluasi terhadap pengetahuan anak didik kita. Nah, kadang-kadang itu yang kita agak rancuh ya. Jadi kalau saya ingin mengatakan, ijazah itu penting, betul penting ya. Tapi ketika di dunia nyata, diimplementasinya itu bukan saja penting, tapi penting sekali. Semua kita hitung dengan ijazah. Maka proses pendidikan ini harus agak integral, holistik semuanya, dan tidak bisa itu digambarkan setelah mendapat ijazah dia selesai gitu kan. Nah, kerap kali ijazah ini diberikan tetapi anak-anak didik kita itu malas.
Jadi maka kalau ada pada usia tertentu dia dapat ijazah, dia mencari kerja, kemudian tidak dapat pekerjaan, sudah dia berhenti. Nah, itu yang saya maksud mementingkan ijazah tapi tidak mementingkan kualitas etos kerja dan cara berpikir anak didik kita. Ini yang harus kita berikan sebuah kritikan tajam kepada semua lembaga pendidikan yang ada di kita sehingga kita ijazah itu hanya bagian dari menandakan sudah selesai jenjang-jenjang tertentu, tetapi yang kita lebih pentingkan kualifikasi anak didik kita itu betul-betul bisa menggambarkan dia adalah manusia yang produktif, manusia yang aktif, manusia yang bisa bermanfaat banyak, manusia tidak malah dan siap siap mujahadah, bekerja keras menghasilkan sesuatu dan bermanfaat. Baik nanti berefek kepada penghasilan keuangan atau berefek kepada karyanya, berefek kepada munculnya sebagai seorang pemimpin muda dan seterusnya. Kira-kira itu yang kita lakukan kritik. Kenapa pendidikan ini kita terlalu melihat ijazahnya tetapi tidak melihat hasil yang sesungguhnya. Itu satu poin yang saya lakukan kritik. Kemudian juga ada beberapa poin lagi, ada 9 atau 7 kalau tidak salah ya, itu terkait dengan sekolahan atau lembaga pendidikan kita yang kurang membangun nalarisasi ya, cara berpikir ya. Padahal berpikir itu adalah salah satu kekhasan yang dimiliki manusia, kritis, kemudian membangun nalar, sistematis berpikir, gemar membaca, mampu menerasikan permasalahan. Nah, kira-kira itu bagian dari pendidikan yang semestinya harus terwujud di dalam dunia pendidikan yang ada, level bawah kah, anak-anak atau agak remaja, seperti itu. Maka pendidikan itu memang luas sekali ya, tidak cukup nanti digambarkan dengan angka mereka itu seakan-akan sudah hebat, tapi ada beberapa hal yang belum sempat dididikan. Demikian pula halnya ketika kita melakukan mendesain kurikulum. Kurikulum itu kan kurang menempatkan keterampilan. Ada sih keterampilan anak-anak di tingkat-tingkat SD, tapi itu hanya bagian yang kita anggap sebagai pelengkap. Padahal kalau kita baca teori-teori tokoh-tokoh misalkan Ibnu Khaldun, itu kita perlu juga mendidik skill keterampilan tangan, sehingga dengan tangan ini dia nanti bisa berkarya. Jadi tidak semuanya itu yang pendidikan itu berdimensi ilmu pengetahuan, tapi ada keterampilan kerja karya tangannya, kreatif gitu, tidak malas gitu kan. Kira-kira itu juga menjadi sorotan pada buku saya yaitu Pendidikan Bukan-Bukan. Kemudian kita memang punya sejarah ya. Pendidikan Islam di Indonesia ini punya sejarah yang amat panjang ya. Kemudian kita pun memiliki mimpi terhadap PI yaitu pendidikan Islam, bukan saja untuk melahirkan generasi emas gitu ya. Pada masa-masa ke depan atau masa tertentu mungkin tahun 2000 sekian kita akan lahirkan generasi emas. Bukan saja demikian untuk mendeskripsikan sebuah prestasi lembaga pendidikan. Namun generasi dari pendidikan Islam itu mungkin lebih mahal dengan perumpamaan permata, mutiara, dan seterusnya. Artinya tidak cukup emas. Emas berharga, tapi pendidikan itu kayaknya lebih dari sekedar emas. Karena manusia yang kita bicarakan ini dia tidak bisa kita lihat dengan ukur benda semata. Ada ruhaninya. Nah, kira-kira mimpi kita tentang pendidikan Islam ini jauh dari sebuah analisa dari perbandingan benda-benda yang termahal sekalipun. Sama halnya ketika kita melihat generasi Rasul, ada generasi yang terbaik yang sulit untuk dibandingkan dengan benda. Karena mereka itu adalah manusia tadi. Satu sisi manusia yang betul soleh, mempunyai kebaikan, ketaatan, dan seterusnya. Di sisi yang lain mereka adalah mempunyai kemampuan yang luar biasa dalam kehidupan ini. Salah satu kemampuan untuk beradaptasi dengan budaya yang macam-macam, kira-kira demikian. Dan itu terus berkembang lah generasi-generasi sahabat, kemudian para tabi dan seterusnya melahirkan para ulama-ulama dan ilmuwan peneliti yang luar biasa. Di negeri kita pendidikan Islam memang bermula dari sejak Islam itu hadir. Jadi kalau kita ditanya kapan pendidikan Islam itu hadir di Indonesia, ya ketika Islam itu hadir, titiknya ketika Islam itu hadir. Memang prosesnya ketika itu bukan dalam bentuk seperti sekarang ya, pendidikan itu kita identikan dengan klasikal, ruangan dan seterusnya, tidak. Tapi proses memberikan pengetahuan, pemberian ilmu mempengaruhi dan proses menanamkan sebuah pemahaman. Nah kira-kira itu sudah berjalan di sejak titik awal Islam itu masuk di negeri ini.
Nah, yang akan kita bahas adalah pendidikan dalam konteks lembaga pendidikan Islam yang ada di masyarakat di awal tahun 1900 pada kesempatan kali ini. Ya khususnya melalui buku yang saya tulis itu yaitu buku Pendidikan Bukan-Bukan. Baik sahabat sekalian, jadi kita setuju ya ketika kita mengatakan pendidikan Islam itu lahir dari dan berada di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, ini yang paling unik. Nah, apakah bisa sejarah-sejarah itu memberikan inspirasi dan kekuatan? Kalau kita lihat dalam aspek yang lain, kan masyarakat Muslim ini di satu sisi masyarakat pejuang ya, masyarakat yang gigih, yang pejuang. Nah, kita akan bisa menjawab, ya bisa. Kira-kira demikian ya. Nah, ada satu kaidah yang bisa kita gunakan juga. Ini kaidah yang biasa diterapkan di bidang fikih dan usul fikih atau kemasyarakatan juga bisa. Misalkan al-islah ila ma huwa aslah thumma aslah fa aslah. Jadi perbaikan apapun yang akan kita lakukan baik dalam konteks pendidikan atau ilmu-ilmu sosial yang dibutuhkan itu adalah berangkat dari dasar perbaikan itu kepada yang lebih baik. Yang lebih baik dan seterusnya. Demikian. Karena di dalam kata pendidikan atau terbiyah atau ta'dib atau berbagai istilah di dalam Islam, semua kata itu mengandung makna al-islah, perbaikan. Nah, jadi perbaikan itu dari yang baik kepada yang lebih baik dan seterusnya kepada yang lebih baik. Jadi ini menjadi batasan bagi kita ketika ingin memperbaiki sebuah sistem pendidikan atau apa saja yang berhubungan dengan pendidikan. Yang kedua, kita bisa menggunakan kaidah al-muhafadzatu 'alal qadim as-salih wa akhadha bil jadid aslah. Jadi walaupun kita melakukan inovasi kreatif di dalam mendesain sebuah gerak laju pendidikan, khususnya pendidikan Islam, maka kita juga tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai terdahulu yang baik. Nah, ini kan ya. Dan juga mengambil nilai-nilai yang baru, yang juga baik. Nah, jadi ketika kita mendesain sebuah pendidikan, bukan kita buang secara utuh yang lama-lama itu tidak, tapi tetap kita ambil desain gagasan yang baik masa silam dan kita laksanakan dengan sebaik mungkin pada saat ini. Di dalam buku yang saya maksud itu Pendidikan Bukan-Bukan, ada satu pendapat yang cukup menarik yaitu dari Profesor Muhammad Yunus ya. Ada beberapa poin yang ia sebutkan dan saya kutipkan lagi di buku tersebut. Nah, poin yang paling heroik bagi saya adalah ketika beliau mengatakan bahwasanya tahun 1957 di negeri kita ini itu pasti setelah pasca kemerdekaan ya. Itu rakyat muslim itu sekitar 70 juta ya. Ini hampir 90% waktu itu. Mungkin penduduknya mungkin hanya 80 juta kurang lah ya. Itu 70 juta itu muslim. Poin penting bagi saya ya. Nah, kita tanpa membedakan muslimnya seperti apa, muslimnya bagus atau tidak, itu kita tanpa membedakan itu terlebih dahulu. Tetapi kita memberikan apresiasi yang sangat maksimal kepada orang-orang yang telah dahulu bisa menghasilkan masyarakat ini menjadi masyarakat muslim yang mayoritas. Dan kemudian tidak terjadi benturan yang berarti di dalam komunikasi keagamaan itu. Nah, ini yang menarik di negeri kita ini. Nanti beda di beberapa wilayah memang ada invasi, ada perperangan gitu. Tapi di Indonesia ini betul-betul terjadi sebuah pembauran, terjadi sebuah komunikasi sehingga menjadi rakyat ini menjadi muslim dengan penuh dengan kesadaran. Baik sahabat sekalian, berkait dengan sejarah pendidikan Islam yang saya maksud tadi di awal tahun 1900 atau memasuki abad 20, ada dua polarisasi yang penting yang kita bisa ungkap. Yang pertama adalah polarisasi pendidikan yang cenderung menjaga tradisi, kemudian dia konstan, stabil. Kedua adalah pendidikan yang polanya adalah betul-betul melakukan perubahan. Perubahan yang berbeda dengan yang pertama. Jadi betul-betul berubah yang tadinya tidak pakai klasikal, kemudian tidak membaurkan materi-materi pembelajaran antara materi agama dan yang lain, itu terjadi ya, dijadikan satu perubahan nanti yang disebut mungkin kurikulum kombinasi. Jadi dua pola inilah yang berkembang dan muncul di awal-awal abad 20 dan berkembang sampai sekarang. Nah, kira-kira itu. Nah, di antara tokoh-tokoh penting yang melakukan ini yang kita maksud adalah
itu Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari ya. Beliau ini adalah tokoh yang lahir tahun 1871 dan meninggal 1947. Kemudian tokoh yang lain adalah Syekh Abdullah Ahmad. Beliau lahir 1878 dan meninggal 1933. Usianya agak muda ya, meninggalnya lebih muda ya. Kemudian dari sisi senioritas dengan Mbah Hasim, beliau juniornya, sama-sama belajar di Mekah. Namun kalau Mbah Hasim itu belajarnya di Mekah 7 tahun lebih dan memiliki beberapa sanad keilmuan, sedangkan Syekh Abdul Ahmad ini 4 tahun belajar, dan kemudian beliau langsung pulang dan berdakwah atau melakukan proses pendidikan di surau-surau yang pada akhirnya beliau ini juga melakukan perubahan yang dasar dalam sistem pendidikan. Kemudian ada tokoh Hasan ya. Ini beliau membuat lembaga pendidikan tentu sudah mendekati era-era kemerdekaan ya tahun 1936. Kalau kita lihat dari pergolakan sistem kurikulum, Hasan ini membuat pendidikan itu setelah jauh terjadi sebuah perubahan-perubahan yang cukup signifikan di dalam desain pendidikan Islam di Indonesia. Dengan mudahnya beliau juga mungkin sudah melakukan desain kurikulum kombinasi ya, karena itu sudah berlangsung lama di eranya Syekh Abdullah Ahmad dan sudah melahirkan berbagai pesantren-pesantren, madrasah-madrasah yang hebat setelah itu. Bahkan termasuk yang berguru kepada sistemnya Syekh Abdullah Ahmad ini adalah pendiri Gontor ya, ketika beliau nyantri di sana ya, Syekh Kiai Jarkasih ketika nyantri di Sumatera sekitar tahun 1930-an dan berguru kepada Profesor Mahmud Yunus yang membuat sekolah Orman ya, sekolah guru. Dan itu adalah peninggalan dari Syekh Abdullah Ahmad ya konsepnya. Kemudian yang setelah Hasan itu ada Muhammad Natsir ya. Beliau ini juga melakukan sekolahan, tapi kita bisa sebut sebagai sekolahan Islam, tetapi beliau ini bukan model pesantren yang maklum kita kenal ya. Ada perbedaan. Nah, Abah Natsir ini pada usia beliau anak-anak sempat sekolah di sekolahan madrasah yang dirintis oleh Syekh Abdullah Ahmad, yaitu Adabiyah School, sekitar 6 bulan. Walaupun setelah itu Masin pindah kepada sekolahan Belanda. Nah, konsep pendidikan Islam yang dirintis Muhammad Natsir ini rentang waktu 1932 sampai 1942. 10 tahun beliau membidani satu pendidikan Islam yang lahir dari gagasan pikiran beliau. Nah, konsep itu sangat unik. Nanti kita lihat keunikannya.